Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wah, video kali ini. Kita akan menjelaskan dan menceritakan pengalaman tentang kultur shock. Bersama saya Divka Sep Kamilanu, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, video ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan dua orang teman saya. Yang pertama, mahasiswa arsitektur Universitas Islam Indonesia, ada Seno Pambudi. Halo halo Seno. teman-teman, halo. Nah, dan yang kedua ada mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, ada Alif Akbar Apriansa. Hai, Bagaimana, No? Kabar sehat, No? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai saat ini. Aman-aman aja ya di Sehat-sehat Jogja. aja kita ya. Jogja, alhamdulillah masih sehat. Kalau Alif sehat, Alif? agak kurang sehat sih karena baru vaksin, jadi agak meriang. Vaksin booster ya? Ya, vaksin booster. Wah, mantap, mantap. Nah, sebelum kita lanjut di video utamanya, saya akan menjelaskan tentang kultur shock itu sendiri. Kultur shock merupakan perasaan di mana seseorang merasa tertekan dan juga terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya yang baru. Secara mudahnya, ada seseorang yang tinggal di tempat yang sudah lama ia tinggali, tiba-tiba dia harus tinggal di tempat yang baru, dan dia itu merasa kaget dengan budaya yang ada di tempat yang baru itu. Nah, sebelum lanjut, saya akan tanya kenapa Seno Pambudi memutuskan untuk kuliah di Jogja. Ya, untuk kuliah di Jogja, alasan saya tuh yang pertama, sebelum saya kuliah tuh kan saya mensurvei dulu mana untuk universitas mana, terus jurusan apa yang terbaik. Tuh. Hasil saya searching kan target saya itu menentukan untuk masuk ke arsitektur. Di situ saya searching, saya survei-survei, akhirnya tuh ada tuh banyak universitas menjadi target saya. Salah satunya ini Universitas Islam Indonesia. Sekarang udah ada beberapa target, habis itu saya cari tahu dulu tempatnya di mana, apakah cocok sama saya mungkin. Ya akhirnya ya sampai sini saya akhirnya dapatnya di Universitas Islam Indonesia jurusan arsitektur. Nah, Alif, kenapa memutuskan kuliah di Jogja, Alif? Kalau dari aku sendiri sih itu udah dari cita-cita dari kecil ya. Selain dari latar belakang keluarga juga dari papa, dari kakak, dari abang yang berkuliah di Jogja. Ya udah jadi kayak turun temurun aja gitu. Aku pengen ke Jogja dan salah satu kampus impian aku itu yaitu UGM. Berada di Jogja juga kan. Selain dari Ya. Jogja itu kota pelajar dan ada UGM juga nih kampus impian aku. Jadi aku pengen aja gitu kuliah di Jogja. Udah dari kecil juga mau di Jogja. Tapi untuk di UI sendiri itu sebagai plan B karena abang aku untuk S1-nya itu di UI juga karena nggak bisa masuk di UGM. Jadi ya kalau nggak di UGM ya di UI kayak itu. Oke, ya siap. Untuk disclaimer untuk para penonton ya, kami bertiga ini juga dari satu daerah yang sama, dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan sama-sama berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Dan pendaftarannya juga ya hampir-hampir sama lah waktunya ya. Dan ekspektasi pertama gitu berkuliah di Jogja itu seperti apa, No? Kalau ekspektasi saya pertama itu kuliah di Jogja tuh tempatnya tuh kan Jogja terkenal dengan daerah wisata. Terus daerah wisata itu kesannya rame gitu. Banyak kayak pusat-pusat wisata lah. Jadi kayak saya tuh merasa kayak pasti ini kota rame banget. Terus tempat berkumpul orang-orang dari luar kota tuh banyak. Terus banyak pelajar-pelajar juga berkumpul dari seluruh daerah yang ada di Indonesia berkumpulnya di Jakarta. Itu sih dari saya mungkin. Ya, berarti karena Jogja itu adalah
kota pelajar dan juga banyak juga pengunjung yang datang akhirnya memilih Jogja sebagai ya tempat Iya. perkuliahan. Kalau Alif, bagaimana Alif? Kalau dari aku sendiri itu lebih ke biaya hidup yang murah sih. Ya. Tapi itu tergantung juga, maksudnya kayak ada some place yang biaya hidupnya ya tergantung dari pengeluaran kalian juga. Jadi kalau bisa dikatakan Jogja biaya hidupnya rendah, bisa, tapi kalau pengeluaran kalian juga banyak ya tetap aja sama-sama aja gitu. Oke, siap-siap. Nah, video ini kan tentang culture shock. Saya akan tanya untuk kalian berdua, apakah pernah mengalami culture shock? Yang pertama, pernahkah kalian mengalami culture shock terhadap bahasa? Kalian kan pindah dari daerah Sumbawa ke Pulau Jawa, khususnya Jogja. Apakah ada terkendala dengan bahasa? Seno dulu. Untuk saya sih pada awal-awalnya kan penggunaan bahasa juga saya di rumah menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah begitu. Ya. Dan untuk sampai sini sih saya merasa tuh untuk bahasa Indonesia ya sebagian besar atau sebagian general itu dapat tersampaikan kok untuk mengkomunikasikan pengkomunikasian antar dialog-dialog itu mengerti. Tapi untuk culture shock itu di bagian misalnya orang dari Jogja sendiri menggunakan bahasa daerah jika bertemu teman daerahnya gitu. Ya. Lalu misalnya pembawaan dari orang Sumatera yang nadanya berbeda, terus misalnya ada penggunaan kata-kata yang biasa mereka pakai, terus mereka pakai juga di sini. Tapi untuk secara umumnya sih tersampaikan. Mungkin itu aja sih culture shock-nya, mungkin pembawaan dari daerah masing-masing itu masih tetap terbawa sampai sini. Iya, betul sekali. Kalau Alif, culture shock tentang bahasa, apakah ada pengalamannya? Kalau dari aku sendiri, aku personal itu nggak terlalu ngerti bahasa Jawa. Iya. Nah, sedangkan lingkungan aku di teman-teman perkuliahan ini rata-rata tuh pada ngerti bahasa Jawa. Jadi sometimes kalau mereka ngomongin tentang sesuatu terus pakai bahasa mereka, aku pasti kayak yang tanya, artinya apa ya? Kayak gitu-gitu kan. Jadi aku pasti bakalan tanya tentang artinya kalau misalnya mereka berbahasa Jawa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka dalam bahasa Indonesia dalam logat Jawa, kayaknya masih bisa aku ikutin gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau aku ya pernah nongkrong 5 orang, 4-empatnya itu orang Jawa. Dan aku non Jawa sendiri, coba bayangkan awal-awal ya masih pakai bahasa Indonesia gitu, masih ngobrol, lama-lama ya mereka pakai Jawa-Jawa sendiri gitu. Ya bisa aja mungkin kita diomongin atau apa gitu. Terus Iya. pernah enggak dengar ini? Ini apa namanya? Apa intermezzo aja ya. Pernah enggak dengar bajigur? Bajigur. Pernah. Sering. Bajigur aku belum. No, kalau pernah dengar apa bajigur? Sering. Itu Bajigur? plesetan dari kata kasar sih. Iya. Disopankan. Iya. Nah, jadi pernah pengalaman waktu itu lagi ngomong, nggak ada bahas makanan, bahas minuman, itu nggak ada, tiba-tiba langsung salah satu temanku ngomong bajigur gitu dengan tekanan gitu, bajigur. Lah, bajigur ngapain? Nggak ada bahas makanan, nggak ada bahas apa. Ternyata bajigur itu plesetan dari kata bajingan gitu ya, Noya? Ya, Karena kan itu. orang Jawa itu kan tutur katanya kan sopan gitu, lembut. Jadi mungkin tidak mau bajingan itu terasa kasar bagi mereka. Jadi diplesetin Jadi jadi bahasa bajingan. kasar dihalusin gitu ya. Iya, betul sekali. Mungkin itulah salah satu pengalaman saya. Ya, terus ada kultur shock mengenai makanan. Apakah ada? Seno mungkin ada? Untuk makanan sih biasanya kita kan kental dengan di pinggir laut kan biasanya Iya, makan ini. betul. Makan ikan laut, habis itu makan udang, sering banget kan kita. Iya.
makan cumi dan lain-lain. Pokoknya dari hasil laut. Di sini tuh kayak jarang gitu sih ketemu. Kalau bisa ketemu juga harganya lebih mahal dari kayak ayam, daging dan lain-lain Iya, itu sih. Untuk dari segi rasa sih selama ini saya ya bisa biasa aja, cocok-cocok aja sih sepertinya. Di Jogja itu ayam itu lebih murah daripada makanan laut. Beda dengan di Sumbawa justru ayam yang sangat mahal lah di sini. Kalau Alif makanan, Kalau saya kalau terusuk di makanan kayaknya nggak ada sih, ah, karena kebalikan dari Seno ya. Seno kan penyuka makanan laut, sedangkan saya ini banyak alergi di seafood. itu. Jadi ya udah, di Sumbawa makan ayam, di Jogja juga makan ayam. Jadi cita rasanya sama-sama aja sih. Cuman kalau di Jogja kan rata-rata makanannya itu pada apa ya? Oh, Pada manis gitu. Manis Sedangkan di ya. Sumbawa tuh orang Sumbawa tuh suka-suka yang pedes kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu di situ aja sih. Iya, di Jawa itu makanan itu lebih dominan manis ya, Iya benar. daripada ya, sedangkan di Sumbawa kan lebih pedas, lebih ada asamnya, ada asinnya Asam gitu. ya. Jadi ya, ya. untuk lidah Sumbawa mungkin masih ya perlu beradaptasi lah terhadap makanan yang ada di Jawa. Kemudian pengalaman kultur shock mengenai cuaca gimana? Cuaca di Sumbawa dengan cuaca di Jogja, apakah ada perbedaan? No, Seno? Ya, kan di tempat kita ini kayak lebih ke dataran tinggi kan. Misalnya tuh malam hari tuh terasa lebih dingin daripada di Sumbawa. Di Terus Jogja dingin daripada Sumbawa ya? di Jogja Hmm. dingin daripada di Sumbawa. Kayak kemarin kan ada berita-berita cuaca dingin itu. Ya. Itu terasa sih. Sama siang hari nggak begitu terik di sini Iya. daripada di Sumbawa. Ya. Kalau Alif, Kurang lebih sama kayak Mas Seno ya. Kalau misalnya udah malam hari, udah cuaca dingin nih, cuacanya dingin banget sampai kita tuh harus matiin AC, matiin kipas, kayak gitu-gitu. Kalau panas ya panas banget juga gitu. oke. Apalagi Kalau daerah menurut saya, kalau kurang lebih tuh cuaca Sumbawa, panasnya cuaca Sumbawa sama cuaca Jogja yang terik-terik banget itu ya, kurang lebih sama. Cuman kayak kalau misalnya pada hari ya panas-panas yang biasa, karena kita di dataran tinggi ya, di sekitar UI. Oh ya, for your information, kita tinggalnya di daerah sekitar UI, di KM 14,5, jadi itu dekat-dekat di bawah Gunung Merapi, jadi iya, udaranya dekat Gunung sedikit Merapi. iya sejuk gitu. Ya, karena kos kita kan dekat Gunung Merapi, jadi Iya. ya gunung ya tahu lah gunung cuacanya ya dingin. Sedangkan di Sumbawa kita tinggal dekat-dekat daerah pantai gitu. Pantai. Iya, Benar. benar banget. Justru ada tolak belakang antara dua dataran tersebut. Lalu pengalaman kultur shock mengenai perilaku, bagaimana perilaku di orang-orang Jawa sendiri dengan perilaku yang ada di Sumbawa. Mungkin satu ini ya dari saya kayak lampu merah ya. Lampu merah di Sumbawa itu banyaknya yang terobos gitu. Lampu masih merah itu terobos saja gitu. Sedangkan kalau di Jogja itu lampu merah ya betul-betul berhenti gitu, tidak ada yang mau terobos. Sekali terobos pasti langsung dikejar polisi. Kalau kalian adakah perilaku? Ya pertama sih itu, terus nggak ada yang klakson kalau di sini. Kalau Iya, misalnya lampu hijau. Kalau di sana kan tut 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 tut. iya, klakson terus dikira kita mau tinggal di lampu merah kan juga enggak. Ya, Ya itu ada lagi nih? terus mungkin kayak perilaku misalnya kita berhubungan dengan orang lokal sini ya. Ya, Terus tutur cara bicara kan sangat berbeda. Jadi kita gimana sih caranya bisa menghargai satu sama lain. Dari situ kan orang Jawa atau terkenalnya sopan. Jadi gimana kita bisa berlaku sopan juga dengan orang lain, maupun kita beda kota juga, sama-sama perantauan gitu kan. Ya gitu sih, Divka. ya. Alif, bagaimana perilaku di Jawa, orang-orang Jawa? Iya. Iya, kalau dari aku sendiri, karena Mas Dika tadi ngomongin tentang lampu merah ya, jadi ini Ya, sedikit berhubungan dengan lalu lintas. Aku sangat-sangat mengapresiasi perilaku dari tukang parkir sih.
yang ada di Jogja gitu, kayak Setuju sangat-sangat banget. Setuju banget. sangat-sangat berbanding terbalik dengan yang ada di Sumbawa gitu. Jadi kalau di Sumbawa mau kita kasih Setuju. 1.000, 2.000, 5.000 gitu kan. Kalau udah dikasih ya udah pergi gitu aja. Sedangkan kalau di No Jogja effort parkir di Sumbawa, no effort. Easy kita money. kasih 1.000, 2.000, 3.000, dedikasinya tuh kayak sangat-sangat tinggi gitu dari awal kita parkir, keluar dari parkir sampai kita masuk ke dalam lajur jalan raya tuh tukang parkir tuh mantau banget kita keluar gitu. Iya. Itu luar biasa sih menurut saya. Sampai Terus kita di misalnya nyebrangin jalan nih, sampai diseberangin kita. iya, Nggak ditinggal gitu. bener, di Betul-betul setiap bekerja sebagai tukang parkir gitu ya, bukan hanya Ya terus ngelihat kalau cuma udah ngelihat tuh motor aja makasih gitu. banget. Kayak kelihatan gitu iya, tanda terima kasihnya. Iya. kayak apa ya, kayak mereka tuh sebagai pembantu, apa ya, bukan pembantu sih, kayak banyak membantu polisi lalu lintas. Jadi Iya. kayak tukang parkir tuh banyak banget ada di pertigaan atau di perempatan yang dimana lokasi tersebut tanpa adanya lampu merah gitu. Kayak gitu, kayak jadi ada tukang parkir yang atur-atur jalan. Itu luar biasa sih menurut aku. Iya, benar sekali, sangat-sangat setuju dengan pernyataan yang itu. Betul sekali. Nah, terakhir kan kalian sudah merasakan kultur shock di Jogja, dan saat ini apakah kalian sudah terbiasa gitu, sudah beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di Jogja? Sono? Iya, kita kan kuliah di sini, jadi perlu adaptasi dengan budaya-budaya atau perilaku-perilaku makanan-makanan tadi yang sudah ditanyakan itu. Jadi sebisa mungkin kita membiasakan diri gitu di tempat yang bukan rumah kita. Itu sih mungkin untuk saat ini sepertinya saya sudah mulai terbiasa, udah terbiasa sih untuk saat ini Kalau dengan Alif, hal-hal seperti itu. oke. Ah, Kalau Alif, Kalau aku sendiri sejauh ini karena masih kurang mengeksplor Jogja secara keseluruhan ya. Jadi untuk budaya-budaya sendiri kurang kena gitu. Jadi untuk saat ini masih belum. Tapi kedepannya aku harap aku bisa beradaptasi dengan baik dengan budaya-budaya yang ada di Jogja. Seperti itu. oke, karena semua sudah merasakan bagaimana budaya-budaya di Jogja, ada pesan dah buat orang-orang dari wilayah kita, dari Sumbawa, yang mungkin mereka mau kuliah atau tinggal di Jogja itu. Ada pesan-pesan enggak dari Seno? Tetap menghargai segala perbedaan gitu. Iya, betul. Selalu bersikap sopan sama orang lain, maupun orang itu gimana ya. Walaupun orang itu beda daerah, beda ini, kita harus bersikap sopan sama orang lain. Iya, Tetap menghargai orang lain lah. Jangan terlalu menyombongkan diri di tempat yang bukan rumah kita. Iya. Itu aja sih dari saya. ya betul. Kalau pesan dari Alif? Kurang lebih sama kayak Mas Seno ya, tetap menghargai, tetap menghormati setiap teman-teman manusia yang ada di Jogja ini gitu. Jangan pernah bawa perilaku desa lah istilahnya. Iya. Iya, kalau kata pepatah itu di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita Nah, seperti berada, itu. ya dimanapun kita berada, ya kita harus ikuti aturan di mana tempat kita tinggal saat itu gitu. Apalagi Setuju. kayak kuliah, minimal kan pasti kita akan tinggal di sana selama 4 tahun. Jadi ya harus kita beradaptasi dengan wilayah di sana, beradaptasi dengan kebudayaan di sana, dan juga orang-orang di sana. Jangan sampai dengan perilaku kita yang tidak baik di daerah orang itu bisa mencerminkan juga daerah kita sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya mungkin segitu saja, sekian saja video kali ini tentang pengalaman kami kultur shock di daerah Yogyakarta dari kami pemuda masyarakat Sumbawa yang tinggal sekarang untuk sementara waktu di Yogyakarta. Ya, terima kasih untuk Seno Pambudi, teman saya. Sama-sama Mas Duka. Dan juga teman saya juga Alif Akbar Apriansyah. Ya, terima kasih juga Mas Duka. Terima kasih buat semua juga yang menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.